Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar Tugu Proklamasi atau Tugu Petir. Tugu Proklamasi adalah tugu yang dibangun untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugu Proklamasi berlokasi di Jalan Proklamasi, dahulu disebut Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di kompleks Tugu Proklamasi berdiri dua patung sang proklamator, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Di antara kedua patung proklamator terdapat lempengan batu dengan susunan dan bentuk tulisan mirip dengan naskah proklamasi ketikan aslinya. Tugu Proklamasi dibangun untuk menjadi sarana bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat mengenang perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, yaitu dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, penyusunan naskah proklamasi. Dan yang keempat, detik-detik proklamasi kemerdekaan. Perang Pasifik yang terjadi antara Jepang dan Sekutu membuat posisi Jepang terancam. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu berperang melawan Sekutu. Salah satunya dengan memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak, pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI ini berjumlah 63 orang dengan Rajiman Wedyodiningrat sebagai ketuanya dan Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. BPUPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangi-in. Sidang tersebut bertujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, yaitu yang pertama Profesor Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kedua, Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 30 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan.
Pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua. Sidang ini menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Untuk merumuskan dasar negara sesuai usulan dalam rapat BPUPKI, dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta Charter adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas usulan Muhammad Hatta, kalimat pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang rakyatnya terdiri atas berbagai agama. Para pemuka agama Islam sepakat atas usul tersebut. Mereka menganggap bahwa persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih penting dibandingkan kepentingan suatu golongan. Setelah disepakati oleh seluruh anggota, Piagam Jakarta dijadikan pembukaan UUD 1945 Negara Indonesia Merdeka. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Anggota PPKI semuanya berjumlah 21 orang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh penting Indonesia menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Pada pertemuan ini, Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui PPKI. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Di tanggal yang sama, Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Ia pun menemui Soekarno untuk mendesak agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno menolak usulan tersebut karena menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui sidang PPKI. Sultan Syahrir dan golongan muda lainnya mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Hasil rapat tersebut menyatakan bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Mereka pun kemudian menjemput dan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Setelah berdiskusi dengan golongan muda di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Wikana dan Yusuf Kunto dari golongan muda membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jakarta. Rapat tersebut bertujuan untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah tersebut kemudian ditulis tangan oleh Soekarno di secarik kertas. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Setelah naskah proklamasi disetujui, Muhammad Hatta mengusulkan agar seluruh anggota PPKI yang hadir menandatangani naskah tersebut. Namun, Soekarni mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta saja yang menandatangani sebagai wakil bangsa Indonesia. Akhirnya, hanya Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani naskah proklamasi. Nah, anak-anak, ini adalah teks naskah proklamasi yang sudah diketik dan teks naskah proklamasi yang ditulis oleh Presiden Soekarno. Awalnya, proklamasi hendak dilakukan di lapangan Ikada. Namun, untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibar bendera dilakukan oleh Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud. Pengibaran bendera tersebut diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Rakyat di berbagai daerah menyambut gembira berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyebar luasan berita proklamasi dilakukan melalui pamflet atau selebaran yang ditempelkan di tempat umum, siaran oleh kantor berita Domei milik Jepang, surat kabar Cahya dari Bandung dan Suara Asia dari Surabaya, dan utusan ke berbagai daerah, yaitu Teku Muhammad Hasan ke Sumatera, Sam Ratulangi ke Sulawesi, Ketut Puja ke Nusa Tenggara, dan A.A. Hamidan ke Kalimantan. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak awal berdirinya negara Indonesia merdeka yang lepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia pun dapat menentukan sendiri nasib dan kehidupannya tanpa campur tangan bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicapai berkat jasa para tokoh bangsa. Mereka rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak, marilah kita teladani perjuangan para pahlawan Indonesia dengan selalu semangat dan rajin belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.